di video dari kelompok 3. Jadi kelompok 3 di sini berada di Gedung Sate Bandung. Yuk kita dengarkan penjelasan dari tour guide-nya. Dengan ya, nah sebelumnya aku mau tanya nih dari teman-teman, ada yang tahu nggak kenapa disebutnya itu gedung sate? Atasnya ada satenya. Ada apa? Ada satenya. Betul, iya emang betul itu. Karena di atasnya itu terdapat ornamen yang berbentuk tusuk sate. Tapi yang lebih spesifiknya karena zaman dahulu itu nenek moyang kita susah menyebutkan gedung sate dalam bahasa Belanda. Apa bahasa Belandanya? Bahasa Belandanya nih Van Varken and Waterstaat. Nah, coba bisa diulang, teman-teman. Nah, itu Van Varken and Waterstaat. Nah, emang agak susah ya. Jadi makanya nenek moyang kita menyebutkannya itu gedung sate. Yang Van Varken and Waterstaat. Oke, kita akan lanjut setelah kita mendengarkan sedikit penjelasan dari tour guide. Maka setelah itu kita akan dibawa oleh tour guide untuk menuju ke ruang bioskop untuk mengetahui tentang pembangunan gedung sate. Di ruangan ini kita akan dijelaskan mengenai bagaimana pembangunan dari gedung sate ini. Dengan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut gedung sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, gedung sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, gedung sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, gedung sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan Centrale Bibliotheek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Centrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari video tersebut, kita akan membahas tentang koleksi yang ada di Gedung Sate. Gedung Sate merupakan salah satu bangunan tua yang ikonik di wilayah Bandung. Sejak tahun 1980 hingga sekarang, bangunan ini difungsikan menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Museum Gedung Sate terletak di Jalan Diponegoro nomor 22 Kota Bandung. Gedung Sate memiliki 4 lantai. Yang pertama yaitu Museum Gedung Sate, basement, ruangan, dan puncak gedung. Gedung Sate dibangun pada tahun 1920 sampai 1924. Dengan arsitekturnya yaitu tim yang dipimpin oleh Insinyur J. Gerber, E. Dero, dan G. Hendrik, serta Gemeente van Bandung yang diketuai oleh V. L. Sloor. Tenaga lokal juga digunakan dalam pembangunan gedung sate ini. Sebanyak 2.000 tenaga kerja lokal dari kampung Sekaloya, Coblong, Dagu, Gando, dan Cibarengko dipekerjakan untuk membangun gedung sate ini. Mereka dikomandai oleh Lim Agoh. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dalam membangun rumah residen priangan atau gedung pakuan di tahun 1864 sampai 1867.
Dan juga mereka juga berpengalaman dalam membangun kampus Institut Teknologi Bandung di tahun 1918 sampai 1920. Pada awal kemerdekaan dijadikan sebagai markas untuk mempertahankan daerah Bandung. Tetapi pada tanggal 3 Desember 1945, 21 pemuda berjuang habis-habisan dalam mempertahankan Gedung Sate. Sebanyak 7 orang pemuda gugur dalam melawan pasukan Gurkha yang menyerang kota Bandung pada saat itu. Dan pada tahun 1952, ketujuh pemuda tersebut ditemukan kerangkanya. Tetapi satu dari ketujuh kerangka tersebut tidak diketahui identitasnya. Kemudian mereka dikubur di Taman Makam Pahlawan. Oke, kita akan membahas tentang Museum Gedung Sate. Jadi, konsep dari Museum Gedung Sate ini adalah menerapkan gaya arsitektur dan nilai sejarah dari Gedung Sate itu sendiri sebagai tema umum dari museum. Penerapan konsep dari museum tersebut secara bertahap mulai di tahap prolog, eksplorasi hingga kontemplasi. Nilai sejarah yang disampaikan dengan teknologi digital yang interaktif. Museum ini mengusung tema dan konsep Smart Museum, yang dimana museum ini diharapkan mampu memberikan pengalaman baru bagi pengunjung melalui penyajian informasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Ada banyak teknologi yang digunakan untuk menunjang penyampaian informasi melalui grafik setiap pengunjung yang bisa diberikan kesempatan untuk menggunakannya. Koleksi menarik lainnya dari Museum Gedung Sate adalah adanya sirene peringatan gempa dan bahaya dari tentara Jepang yang ada semenjak dibangunnya Gedung Sate di tahun 1924. Semenjak kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, sirene ini dibunyikan setiap peringatan kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus dan pada tanggal 3 Desember yang menjadi tanggal di mana 7 pemuda yang gugur di Gedung Sate. Maka, tanggal 3 Desember tersebut diperingati sebagai Hari Bakti. Sirene ini dapat didengar sejauh 60 km. Untuk saat ini, sirene ini tidak dapat didengar dengan radius 60 km karena banyaknya gedung tinggi yang berada di kota Bandung.